Shalom, selamat siang anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan masih semangat untuk belajar. Walaupun kita belajarnya secara online, Ibu harap kalian tetap semangat belajar ya. Ya, baik anak-anak, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Kita akan mengawalinya dengan doa. Ibu akan memimpin doa ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami akan belajar. Kami mohon Tuhan menolong sehingga kegiatan belajar mengajar kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, anak-anak, Ibu akan mengecek hadiran kalian hari ini. Ibu akan absen, perhatian ke sini. Adriana hadir. Bendelina hadir ya, hadir. Yang hari ini yang hadir ada 20 orang, hadir semua. Nah, anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan materi kita hari ini, Ibu akan mengecek apakah kalian masih ingat materi yang minggu lalu kita belajarnya tentang apa? Ibu minta Ana, minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Ya, betul sekali, kita belajar materi tentang keluarga Kristen yang menjadi berkat. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat apa itu keluarga Kristen? Ya, keluarga Kristen itu adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak ataupun tanpa anak-anak. Pintar, tepuk tangan untuk anak. Nah, untuk menjadi keluarga Kristen yang menjadi berkat ada cara-cara hidup yang harus kita lakukan. Siapa yang masih ingat cara-cara hidup keluarga Kristen yang menjadi berkat itu ada apa-apa saja? Ibu minta Gracia. Cara hidup keluarga Kristen yang menjadi berkat itu apa-apa saja? Silakan Gracia. Ya, pintar. Ada disebut yang pertama cara hidup keluarga Kristen yang menjadi berkat, yaitu hidup dengan penuh hikmat. Yang kedua, menggunakan kesempatan hidup dengan baik. Yang ketiga, mengucapkan kata-kata yang membangun. Nah, kita tentang untuk Gracia. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pokok bahasan yang baru, yaitu tentang pernikahan dalam perspektif Kristiani. Kita akan belajar pokok bahasan yang baru, yaitu pernikahan dalam perspektif Kristiani. Nah, anak-anak, adapun indikator yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Dan indikatornya ada 4, yaitu yang pertama, menjelaskan pentingnya persiapan pernikahan. Yang kedua, menjelaskan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan. Yang ketiga, menjelaskan apa itu pernikahan Kristen. Yang keempat, menjelaskan hakikat dari pernikahan Kristen. Dan tujuan indikator yang kelima yaitu menjelaskan tujuan pernikahan Kristen. Dan KD 4.2 yaitu kita akan membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Indikatornya membuat clipping mengenai kehidupan pernikahan dan keluarga. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini ada 5. Yang pertama, menjelaskan pentingnya persiapan pernikahan. Yang kedua, menjelaskan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan. Yang ketiga, menjelaskan apa itu pernikahan Kristen. Yang keempat, menjelaskan hakikat dari pernikahan Kristen. Dan yang kelima, menjelaskan tujuan dari
pernikahan Kristen. Nah, anak-anak, silakan keluarkan Alkitab kalian. Minggu lalu Ibu sudah janji semua harus membawa Alkitab karena pelajaran agama. Jadi kita harus bawa Alkitab. Nah, anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan dengan materi hari ini, Ibu minta anak-anak semua silakan bentuk kelompok, masing-masing kelompok 5 orang berdasarkan urutan absen. Nah, anak-anak kita bentuk dalam kelompok. Kelompok 1, ya mantap. Kelompok 2 mana? Kelompok 3, kelompok 4, ya baik. Perhatian ke depan, perhatian ke depan. Semua anak-anak perhatikan video yang Ibu tayangkan di depan sini. Ibu minta kalian menonton video yang Ibu tayangkan di depan sambil kalian membuat pertanyaan untuk kita diskusi. Silakan. Lagi dengan pekam. Berpindah keyakinan bukanlah perkara yang mudah dilakukan oleh seseorang, sebab hal itu akan menuai kontroversi, baik di kalangan masyarakat maupun di dalam keluarganya sendiri. Tetapi meski demikian adanya, ternyata beberapa artis Indonesia ini mengambil langkah yang cukup berani dengan berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen. Biar Vokam-Lovers tidak penasaran bertanya-tanya dengan artis tersebut, berikut beberapa artis Islam yang pindah ke agama Kristen. Namun terlebih dahulu sebelum menamatin berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Number 7. Sarina Gunawan. Bintang FTV dan juga sinetron ini adalah seorang seleb yang cukup fenomenal di Indonesia. Sukses di dunia hiburan ternyata masih banyak yang tidak mengetahui jika dirinya tercatat dalam deretan artis Indonesia yang memutuskan mengambil langkah berani dengan berpindah keyakinan. Perempuan kelahiran Jakarta ini pada mulanya memeluk agama Islam. Namun setelah menikah dengan kekasihnya yang bernama Rian Delon, dirinya memilih berpindah beragama Kristen. Number 6. Manuhara. Perempuan yang memiliki postur tubuh yang cukup menarik ini adalah seorang artis tanah air yang dikenal berprofesi sebagai model. Artis yang sempat dinikahi oleh Tengku Muhammad Fahri belakangan tengah menjadi perbincangan publik dengan kabar dirinya telah berpindah keyakinan. Meskipun kabar tersebut sempat menjadi spekulasi, dikarenakan adanya seseorang yang mengaku sebagai keluarganya menyampaikan jika wanita 28 tahun tersebut tidak pindah agama, melainkan sedang belajar agama lain. Tetapi statement tersebut langsung dibantah olehnya. Dirinya mengaku bahwa sudah beberapa tahun ini telah mantap memeluk agama Kristen, padahal selama ini ia diketahui beragama Islam. Number 5. Lukman Sardi. Aktor kawakan yang sudah malang melintang di dunia hiburan ini merupakan publik figur yang cukup diperhitungkan di dunia akting tanah air. Tetapi meski demikian, kesuksesannya di dunia hiburan ternyata tak menjamin akan ketenangan batinnya. Terjadinya sebuah pergolakan dalam batinnya menyebabkan bintang film sang pencerah ini memutuskan untuk pindah agama dari Islam berubah menganut agama Kristen. Menurutnya memeluk agama yang baru merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Number 4. Pinkan Mambo. Penyanyi pop berdarah Jawa Sunda ini juga termasuk dari bagian artis tanah air yang mengambil langkah berani dengan berpindah keyakinan. Pelantun lagu kekasih yang tak dianggap ini pada mulanya memeluk agama Islam. Namun seiring dirinya dipersunting oleh pria bule bernama Steve Lantinia, pada akhirnya ia memutuskan berpindah beragama Kristen.
Number 3. Rianti Cartwright. Aktris sekaligus model berkebangsaan Indonesia merupakan seorang pemeran yang namanya melejit berkat kesuksesannya membintangi film Ayat-Ayat Cinta. Perempuan berperas cantik dan manis yang berperan sebagai Aisyah dalam film Ayat-Ayat Cinta garapan Hanung Bramantya itu ternyata dikabarkan telah mengubah keyakinannya. Bintang film Kartini tersebut memutuskan berpindah agama dari Islam ke Kristen. Hal itu dilakukan sebelum dirinya dinikahi oleh sang kekasih yang kini telah resmi menjadi pendamping hidupnya. Number 2. Asmiranda. Cinta yang mengakar terhadap sang kekasih membuat pesinetron yang satu ini mengambil sebuah keputusan yang cukup mencengangkan. Wanita 30 tahun ini rela mengorbankan keyakinannya demi untuk tetap bersanding dengan pujaan hatinya yang bernama Jonas Rifano. Ia yang beragama Islam berubah memeluk agama Kristen mengikuti jejak sang suami. Number 1. Salma Vina Sunan. Belakangan dunia hiburan dihebohkan dengan kabar dari putri pengacara Sunan Kalijaga yang memutuskan berpindah keyakinan. Pasalnya mantan istri Taki Malik tersebut berpindah agama dari Islam ke Kristen. Menurut pengakuan yang disampaikan, bahwa dirinya merasa lebih tenang dengan agama yang baru saja dianutnya. Meskipun pada kenyataannya sang orang tua masih belum bisa menerima keputusan tersebut. Dan buat pertanyaan masing-masing kelompok. Ya, waktu untuk menonton selesai. Silakan tiap-tiap kelompok mengajukan pertanyaan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 buat pertanyaannya dan akan kita diskusi. Ya, kelompok 1 ada dari hasil kalian menonton video tadi ada pertanyaan. Ya, Gracia mau bertanya. Silakan Gracia. Ya, teman-teman mendengar pertanyaan dari Gracia. Gracia menanyakan bahwa setelah menikah apakah boleh bercerai? Ya, kelompok lain silakan menanggapi pertanyaan dari Gracia. Nona, silakan menjawab pertanyaan dari Gracia. Ya, betul. Nona bilang setelah menikah kita tidak boleh bercerai. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah kudus dan itu merupakan perintah Allah. Dan juga di dalam Alkitab kita baca di situ di dalam Markus 10 ayat 12 sampai 14 di situ dikatakan yang bawa kitab satu orang baca. Di situ dikatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita tepuk tangan untuk Nona. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, ibu minta anak-anak tetap dalam kelompok yang tadi sudah dibuat. Ibu akan membagikan LKPD atau lembaran kerja peserta didik. Di situ ada 5 pertanyaan yang ibu sudah buat di situ. Pertanyaan yang pertama, di situ anak-anak diminta untuk menjelaskan pentingnya persiapan pernikahan. Yang kedua, anak-anak diminta untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan. Yang ketiga, anak-anak diminta untuk menjelaskan apa itu pernikahan Kristen. Yang keempat, anak-anak diminta untuk menjelaskan hakikat dari pernikahan Kristen. Dan yang kelima, anak-anak diminta untuk menjelaskan tujuan dari pernikahan Kristen. Nah, anak-anak untuk mendiskusikan LKPD ini, ibu minta anak-anak buka buku paket yang kalian sudah punya. Di situ buku paket halaman 40 sampai 45. Di situ memuat
materi tentang pernikahan dalam perspektif Kristiani. Jadi ibu akan membagikan LKPD ini ke masing-masing kelompok. Ada 4 kelompok, silakan. Ya, silakan masing-masing anak berdiskusi soal yang ada di dalam LKPD yang ibu sudah bagikan. Dan menjadi perhatian bagi anak-anak bahwa dalam diskusi ini ibu akan menilai kalian punya sikap. Jadi mohon semua aktif dalam diskusi, karena dalam diskusi ini ibu akan menilai kalian punya keaktifan, punya disiplin, dan punya kerjasama atau tanggung jawab di dalam berdiskusi. Silakan. Ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi. Kelompok 1 ada masalah, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ada masalah. Nah, kalau tidak ada, silakan berdiskusi. Ya, waktu diskusi selesai, kita akan presentasi. Ibu minta tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok lain menanggapi atau bertanya kepada kelompok 1. Kelompok 1 menuliskan setiap pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman kalian. Silakan. Ya, kita lanjut pada kelompok yang kedua. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Ya, kita lanjut pada kelompok yang ketiga. Silakan. Kelompok 3. Esther dan teman-teman, silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok yang keempat. Kelompok yang keempat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang keempat. Silakan kelompok lain menanggapi jawaban dari kelompok 4. Dan kelompok 4 menuliskan setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok lain. Ya, silakan. Nah, baik anak-anak, tadi kalian sudah mendiskusikan LKPD atau soal-soal yang ibu berikan di dalam LKS tadi. Soal yang pertama tadi, di situ anak-anak diminta untuk menjelaskan pentingnya persiapan pernikahan. Ya, perhatian ke sini anak-anak. Menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa pernikahan ini perlu dipersiapkan? Tadi kalian sudah diskusi, pernikahan ini perlu dipersiapkan karena pernikahan ini adalah perintah Tuhan dan dia adalah suatu lembaga yang suci yang tidak bisa diceraikan oleh manusia, sehingga pernikahan ini perlu dipersiapkan dengan baik agar dapat memiliki pernikahan yang bahagia dan menjadi keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Nah, kita lihat lanjut pada soal yang kedua. Di situ anak-anak diminta untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan. Di situ ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan, yaitu yang pertama apa? Tadi yang kalian sudah diskusi, silakan ini Novi. Tadi hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan itu apa saja? Ya, minta tepuk tangan untuk Novi. Ya, jadi hal pertama yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan yaitu pentingnya pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Dan hal yang kedua, pemuda-pemudi Kristen perlu sungguh-sungguh mengerti hakikat dari pernikahan Kristen sebagai lembaga yang dikuduskan.
Dan yang ketiga ada apa? Apalagi yang perlu dipersiapkan untuk pernikahan? Ya, silakan ini Elsa. Yang tadi kalian sudah diskusi. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan. Poin yang ketiga yaitu silakan. Betul, ada persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Persiapan jangka panjang itu misalnya apa? Kita lihat sekarang di gereja-gereja sebelum dilangsungkan pernikahan atau sebelum pernikahan diberkati, gereja mengadakan katekisasi pranikah. Itu disebut dengan masuk dalam persiapan jangka panjang. Di sini untuk memberikan pemahaman yang benar kepada pasangan yang akan menikah sehingga mereka menjadi keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua ada persiapan jangka pendek. Kalau persiapan jangka pendek ini dia berkaitan dengan persiapan upacara pernikahan, mulai dari pesta, mulai dari pakaian dan persiapan perhelatan lainnya. Itu masuk dalam persiapan jangka pendek. Sebelum ibu lanjut pada soal yang ketiga, ada yang mau bertanya? Soal yang ketiga tadi ibu minta anak-anak menjelaskan apa itu pernikahan dalam perspektif Kristen. Ya, kalau tidak ada ibu lanjut dengan soal yang ketiga. Jadi pernikahan dalam perspektif Kristen adalah suatu karunia. Kenapa pernikahan ini disebut sebagai karunia dan juga merupakan perintah Tuhan? Kita dapat baca di dalam Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24 di situ dikatakan bahwa seorang laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini merupakan sebuah perintah untuk kita membentuk keluarga melalui pernikahan Kristen. Jadi pernikahan Kristen itu adalah suatu karunia Allah, sehingga pernikahan Kristen ini merupakan hal yang kudus, yang tidak boleh seenaknya saja setelah kita menikah kita bercerai. Itu tidak diperbolehkan Tuhan, karena Tuhan bilang apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, hanya maut yang memisahkan. Itulah pernikahan dalam perspektif Kristiani. Nah, anak-anak, kita akan lanjut pada soal yang keempat di dalam LKPD tadi. Sebelum ibu lanjut pada soal yang keempat, ada yang mau bertanya, ibu persilakan. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut pada hakikat dari pernikahan Kristen. Tadi kalian sudah diskusikan bahwa hakikat dari sebuah pernikahan Kristen adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk saling membahagiakan dan di mana mereka saling mencintai. Itu merupakan hakikat dari pernikahan Kristen. Kita lanjut pada soal yang kelima tentang tujuan dari pernikahan Kristen. Tujuan dari pernikahan Kristen tadi kalian sudah bahas. Ada tujuan-tujuan dari pernikahan Kristen itu ada 4, yaitu yang pertama, dia pernikahan merupakan suatu peraturan yang ditetapkan Tuhan. Itu tadi sudah jelaskan bahwa di dalam Kejadian 2 ayat 24 di situ adalah suatu perintah untuk kita membentuk sebuah keluarga melalui suatu pernikahan. Terus yang kedua tadi tujuan dari pernikahan. Coba ini Foni. Tujuan dari pernikahan Kristen yang tadi kalian sudah bahas. Tujuan yang kedua adalah apa? Perhatikan ke depan, yaitu cinta kasih Tuhan Yesus menjadi dasar dari pernikahan Kristen itu sendiri. Jadi
ketika kita membentuk sebuah pernikahan, yang menjadi dasar dari pernikahan Kristen itu adalah cinta kasih Tuhan Yesus harus menjadi dasar dalam membentuk pernikahan. Karena apa? Karena cinta kasih Tuhan Yesus adalah cinta kasih yang tidak mengharapkan imbalan, atau cinta kasih yang mengasihi dengan tulus, atau yang disebut dengan kasih agape. Nah, tujuan yang ketiga dari pernikahan yaitu untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup bersama sebagai suami istri. Dan tujuan yang keempat yaitu dalam pernikahan perspektif Kristen, pernikahan dipandang sebagai suatu peraturan monogami. Nah, ibu mau bertanya, apa itu monogami? Coba ini Sherry, apa itu monogami? Sudah pernah dengar kata monogami? Ya. Jadi perhatian di sini, monogami artinya seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Demikian juga seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri. Itu yang disebut dengan monogami atau dan juga monoandry. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ibu berikan waktu untuk kalian bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu yang akan bertanya. Silakan. Ya, Alvin mau bertanya. Silakan Alvin. Ya, anak-anak silakan mendengar pertanyaan dari Alvin. Alvin menanyakan bahwa ibu, kalau kita selingkuh itu apakah dia disebut dosa? Silakan. Henny, jawab pertanyaan dari Alvin. Apakah selingkuh itu disebut dosa? Ya, Bintan. Dosa, betul dosa. Mari kita lihat secara bersama. Kita buka lagi Alkitab. Siapa yang masih ingat ini 10 perintah Tuhan, hukum yang ke-7? Silakan buka Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Perhatikan hukum yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa jangan bersinah. Jangan bersinah itu sama dengan jangan berselingkuh. Jadi dia dikatakan dosa. Jadi ketika nanti kalian sudah menikah, ingat tidak boleh berselingkuh, karena itu masuk dalam dosa persinahan. Dia melanggar hukum Tuhan, hukum yang ke-7. Sudah mengerti semua? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akan masuk di dalam kesimpulan. Ibu minta kalian membuat kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini. Silakan membuat kesimpulan, masing-masing anak membuat kesimpulan. Ibu akan tunjukkan satu untuk mewakili teman-teman lain untuk menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Ibu minta Jo, silakan maju ke depan, sampaikan kesimpulan. Ya, tepuk tangan untuk Jo. Jo bilang pernikahan adalah sesuatu yang suci, maka pernikahan perlu dipersiapkan dengan baik. Selain Jo ada lagi? Ada lagi selain Jo? Ya, kalau tidak ada, perhatikan ke depan sini. Ibu akan menyimpulkan atau menegaskan bahwa pernikahan Kristen perlu dipersiapkan dengan baik agar kita dapat memiliki pernikahan yang baik dan memiliki kehidupan keluarga Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, bahwa pernikahan Kristen harus dibangun atas dasar cinta kasih Tuhan Yesus, yaitu cinta kasih agape atau cinta kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Dan yang ketiga, bahwa pernikahan Kristen harus dilandaskan atas dasar monogami. Tadi itu sudah jelaskan apa itu monogami, yaitu seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri, demikian juga seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Nah, anak-anak, kita akan masuk dalam uji kompetensi. Di sini
sini Ibu akan lakukan uji kompetensi untuk mengecek sejauh mana pemahaman kalian dari tentang materi yang tadi kita sudah bahas. Silakan tuliskan nama dan kelas, kemudian perhatikan soal-soal yang Ibu tampilkan di slide. Itu ada soal 5 nomor, soal pilihan ganda. Silakan pilih jawaban yang paling benar. Nah, waktu selesai silakan kumpul. Waktu uji kompetensi selesai, jadi silakan kumpul. Ibu akan bahas tadi jawaban nomor 1 itu. Soal nomor 1 menanyakan tentang apa itu pernikahan Kristen, yaitu pernikahan Kristen yaitu suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan. Terus yang kedua di situ, apa itu kasih agape? Yaitu kasih yang tidak menuntut balas. Jadi yang benar adalah D. Yang ketiga, perselingkuhan dalam pernikahan dapat dicegah karena alasannya apa? Yang benar di situ adalah nomor 3, A. Terus yang keempat, yang benar di situ adalah A juga. Dan yang kelima, itu ditanya dalam pernikahan dengan perspektif Kristen jika dipandang sebagai peraturan monogami. Itu apa itu monogami? Tadi bisa jelaskan bahwa yang benar itu adalah A. Nah, anak-anak, kumpulkan semua hasil pekerjaan kalian. Ibu akan berikan nilai minggu depan. Silakan kumpul ke depan. Ya. Baik anak-anak, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu akan berikan kalian tugas untuk dikumpulkan pada minggu depan. Anak-anak di situ diminta membuat clipping tentang pernikahan dan keluarga Kristen dan analisis masalah-masalah apa yang ada di dalam keluarga dan pernikahan dan berikan jalan keluar dari masalah yang ada. Dan tugas ini akan dikumpulkan pada minggu depan. Sudah mengerti anak-anak? Ya, baik. Kalau sudah mengerti, kita akan menutup kegiatan belajar mengajar kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah memimpin kami di dalam pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati apa yang telah kami dengarkan sehingga boleh berguna bagi masa depan kami. Tuhan juga memberkati anak-anak di dalam setiap pergumulan dan cita-cita mereka di dalam meraih masa depan. Terima kasih Tuhan mengampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah anak-anak, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Salam dan selamat siang.